Selamat pagi rekan-rekan sekalian, sahabat BNN, Sobat Karta, Karang Taruna Kota Metro dimanapun berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir di Sekretariat Karang Taruna. Selamat datang di live Instagramnya Karang Taruna Kota Metro yang berkolaborasi dengan BNN Kota Metro. Pada hari ini kita mengadakan dialog podcast dengan tema pandemi, pemuda, dan narkoba. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat, kita ambil pengetahuannya, kemudian kita sebarluaskan kebaikan dan manfaat yang kita dapat hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di IG-nya Karta Metro dan IG-nya BNN Kota Metro. Don't go anyway, karena kita akan banyak bahas topik-topik menarik yang akan dipandu oleh Mbak Rani dari Karang Taruna Kota Metro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Karta. Halo juga untuk warga Kota Metro. Hari ini tepatnya di hari Selasa 19 Januari 2021. Ini kita kedatangan pemantik yang luar biasa. Ini ada dari Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNN Kota Metro, Bapak Ari Kurniawan SSI MA. Halo Bapak. Selamat pagi Mbak Rani. Halo. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa ya, semangat. Dan kita juga berkolaborasi dengan IAIN Metro ya. Boleh memperkenalkan diri? Halo, nama saya Yuwana Setiawati dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Islam. Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. IAIN Kota Metro. Oke, podcast kali ini akan bahas dengan tema pandemi pemuda dan narkoba. Nah, bagaimana ketiga hal itu memiliki keterkaitan satu sama lain? Tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi ini ya teman-teman ya, mengubah segala aspek kehidupan, baik termasuk di kalangan pemuda. Dalam hal ini, apakah narkoba juga andil dalam mempengaruhi kehidupan pemuda saat pandemi ini? Atau justru sebaliknya? Nah, penasaran apa saja yang akan dibahas lebih mendalam? Nah, langsung saja nih, kita sudah ada di depan pemantik dari Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNN Kota Metro, Bapak Ari Kurniawan. Mungkin Bapak boleh memperkenalkan diri dulu, siapa Bapak Ari ini? Mungkin ada sebagian warga Kota Metro yang belum tahu Pak Ari. Baik, terima kasih Mbak Rani. Sobat Karta Kota Metro yang saya cintai dan banggakan. Kawan-kawan dimanapun berada di Kota Metro, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkesempatan memenuhi undangan dari Karang Taruna Kota Metro untuk live IG podcastnya pandemi pemuda dan narkoba. Sebagai perkenalan bahwa kami dari BNN Kota Metro, nama saya Ari Kurniawan. Sebelumnya saya mendapatkan amanah sebagai Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat di BNN Kota Metro. Tetapi untuk tahun anggaran 2021 ini kami sudah dilantik sebagai Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNN Kota Metro yang tugasnya adalah memang melakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan ataupun sosialisasi P4GN. P4GN ini adalah singkatan dari pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jadi apapun bentuk sosialisasi itu, apakah itu melalui media konvensional tatap muka, kemudian juga melalui media non-elektronik seperti media cetak, juga melalui media elektronik seperti televisi dan radio, bahkan yang hari ini yang milenial, yang kaum milenial biasanya lakukan adalah melalui dialog podcast. Ini hal yang baru bagi kami, tapi memang merupakan salah satu bentuk sosialisasi juga kepada generasi muda milenial melalui podcast. Jadi harapannya mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat bukan hanya buat Karang Taruna Kota Metro, tapi bisa kepada generasi muda di Kota Metro secara keseluruhan. Gitu Mbak Rani. Oke, gitu ya. Penjelasan dari Pak Ari tadi. Mungkin pertanyaan yang mendasar nih Pak. BNN. Mungkin ada sebagian orang yang belum tahu BNN tuh apa sih? Nah, terus kan di Kota Metro ini kan namanya BNNK ya Pak ya? BNN Kota Metro. BNN Kota Metro. Iya. Nah, itu kegiatannya itu apa aja sih Pak? Baik, jadi sebagai pembuka
kemudian juga sebagai pengantar tentang organisasi BNN, Ya. bisa kami sampaikan bahwa BNN ini adalah instansi vertikal. Dalam artian di pusat di Jakarta setingkat kementerian dan lembaga itu adalah BNN Republik Indonesia. Kemudian untuk tingkat provinsi dan kabupaten kota sampai dengan hari ini 34 provinsi di Indonesia itu sudah dibentuk 34 BNN provinsinya. Tapi untuk kabupaten kota yang kurang lebih datanya sekitar 514 kabupaten kota itu yang sudah berdiri BNN vertikal sebagai instansi vertikal di daerah baru 173 BNN kabupaten kotanya. Untuk Provinsi Lampung sendiri, selain kita sudah berdiri BNN Provinsi Lampungnya tahun 2011, sampai dengan bulan Maret 2018, dari 15 kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung, baru terbentuk 5 BNN sebagai instansi vertikal di tingkat kabupaten kota. Yang pertama adalah BNN Kabupaten Lampung Selatan, yang kedua BNN Kabupaten Tanggamus, yang ketiga BNN Kota Metro, yang keempat BNN Kabupaten Lampung Timur, dan yang bungsu yang terakhir di 2018 bulan Maret BNN Kabupaten Waikanan. Jadi kalau di daerah tersebut yang kabupaten kota, bila sudah terbentuk BNN-nya, nomenklaturnya menjadi BNN Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota. Kayak Metro, Badan Narkotika Nasional Kota Metro. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Timur. Nah, untuk kabupaten kota yang belum terbentuk instansi vertikalnya, contoh Kabupaten Lampung Tengah, nomenklaturnya masih berupa Badan Narkotika Kabupaten Lampung Tengah. Belum ada kata nasionalnya. Itu menunjukkan bahwa lembaganya belum divertikalkan. Seperti itu. Jadi penyebutannya masih Badan Narkotika Kabupaten Lampung Tengah. Seperti itu, Pak. Tapi untuk kegiatannya sama saja ya, Pak. Tujuannya kan kalau misalnya BNN kan tujuannya mungkin ke pemberantasan narkoba. Betul. Di daerah Sebetulnya masing-masing. kalau untuk tujuannya sama, bahwa memang BNN ini core bisnisnya adalah P4GN. P4GN tadi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pesan yang ingin kami sampaikan dari P4GN ini adalah apa yang dicegah. Yang dicegah ini adalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dan apa yang diberantas? Yang diberantas adalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkobanya. Itu core bisnisnya BNN. Di samping bahwa memang undang-undang juga nomor 35 tahun 2009 sebagai payung hukum narkotika di Indonesia, kepolisian itu memang juga merupakan satu lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam penindakan untuk tindak pidana narkotika selain BNN. Itu Mbak. Terus gimana Pak untuk kota-kota yang tidak ada belum ada BNN-nya? Itu kan untuk memberantas ya Pak. Kalau misalkan ada narkoba di daerah, contoh nih tadi kan Bapak tidak menyebutkan di Pringsewu. Nah itu terjadilah banyak penyalahgunaan narkoba. Yang bakal memberantas dan memberi penyuluhan itu siapa Pak? Nah, kita ambil contoh kayak Pringsewu gitu ya. Bahkan ibu kota Provinsi Lampung nih, kota Bandar Lampung kan belum berdiri. Belum berdiri. Jadi yang pertama, kewenangan P4GN di wilayah yang belum terbentuk instansi vertikalnya itu diampu oleh BNN provinsi. Nah, tetapi jangan lupa bahwa di daerah sudah ada Badan Narkotika Kabupaten. Mungkin dia tidak kepada penindakannya, karena untuk penindakan pemberantasan masih ada Polres ataupun kepolisian setempat. Jadi jangan khawatir bahwa kewenangan penindakan tindak pidana narkotika itu kalau memang belum berdiri BNN-nya, ada lembaga penegak hukum lain. Dalam tanda petik sebetulnya kita masih di bawah BNN Provinsi Lampung. Yang ruang lingkup tugasnya adalah meliputi 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Seperti itu. Oke, seperti itu Pak.
mungkin kita ke judul besarnya aja nih, pandemi pemuda dan narkoba. Di masa pandemi ini ya tentunya Pak ya, banyak sekali mungkin yang kita lihat eh, orang-orang pengangguran Masih. seperti itu, yaitu. Nah di tahun ini ya Pak ya, banyak nggak sih Pak penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemuda? Di masa pandemi ya. Iya di masa pandemi Jadi ini. kalau boleh bercerita sebagai pengantar nih ya. Mm-mm. Kalau masa pandemi COVID-19 ini kita di Tahun 2019 kayak mulai. COVID 2019 ya. Aha. Mungkin terjadinya kan 2019. Mm-mm. Kemudian mulai datang ke negara kita tuh mulai ramai Maret 2020 kalau nggak salah. Nah, yang pertama, kemudian kan pemerintah mengambil langkah untuk mengkampanyekan protokol kesehatan 3M. Jadi betul, kalau untuk COVID-19 prokes 3M itu menjaga jarak, memakai masker, sering-sering mencuci tangan, menggunakan sabun atau air mengalir. Kalau untuk narkoba cuma satu protokol kesehatan, Apa Pak? jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Jadi bedanya kalau untuk penanganan COVID 2019 3M patuhi. Tapi kalau untuk narkoba protokolnya cuma satu. JCC. Jangan coba-coba. Jadi jangan berpikir bahwa dengan terminologi stay at home, di rumah aja, itu para penjahat narkoba ini nggak kerja. Justru kita nggak usah ngambil contoh daerah lain ya. Daerah Kota Metro sendiri Pak. Pemberitaan tentang tindak pidana peredaran gelap narkoba maupun penyalahgunaan makin marak sebetulnya di masa pandemi ini. Contoh kayak yang di Tangerang Selatan, 200 kilo sabu di dalam karung jagung, seperti itu. Itu masih dalam masa pandemi. Masih ya, Pak? pandemi. Kemudian untuk Kota Metro sendiri sekitar bulan Agustus 2020 Sat Narkoba Polres Metro itu melakukan penindakan terhadap salah satu warga dari Kabupaten Lampung Selatan berasal dari Natar, itu tertangkap bukan penyalahguna ya, pengedar ya. Pada saat ditangkap di daerah Tejo Agung 24 itu di pom bensin, memang barang yang dia bawa sedikit. Tapi setelah pengembangan kasus, didatangi rumahnya justru menjadi penangkapan terbesarnya Polres Metro. Karena apa? Di dalam rumahnya ditemukan 700 butir lebih ekstasi, kemudian 700 gram lebih sabunya. Jadi untuk tahun 2020 di bulan Agustus yang nyata-nyata dalam masa pandemi, ini barang yang beredar justru malah tambah banyak. Kita khawatir bahwa memang masyarakat sekarang dengan kondisi COVID ini memang disarankan untuk tidak banyak beraktivitas di luar rumah. Beraktivitas di rumah saja. Kita khawatir bahwa peredaran gelap narkotika juga kemudian karena mereka menyangkanya di luar tidak ramai, justru terjadinya nanti dari online gitu kan. Nah, jadi seperti itu Mbak Rani bahwa kita tetap harus waspada. Dalam masa pandemi saja mereka masih bisa mengedarkan, masih bisa menyebarluaskan peredaran. Karena kan ini bisnis dagang ya. Kalau tidak dalam masa pandemi ramai juga. Kalau masa pandemi ini takutnya mereka tuh memanfaatkan kesempatan. Masyarakat diimbau di rumah aja. Justru malah mereka yang keluar karena sistemnya kan sistem kalong. Siang hilang, malamnya baru beraktivitas gitu Pak. Nah Pak, kalau untuk pemudanya sendiri di masa pandemi ini banyak nggak sih Pak? Mungkin Bapak tahu ya angka pemuda yang menggunakan narkoba atau tertangkap menggunakan narkoba maupun mengedarkan narkoba itu di tahun ini, di tahun lalu lah 2020 itu berapa Pak angkanya Pak? Untuk pemuda sendiri kan mungkin narkoba itu kan menyasar dari semua kalangan kebanyakan ya. Betul. Jadi sebetulnya penyalahgunaan narkotika ini survei di tahun 2017 yang menyatakan bahwa kita kondisi darurat narkoba, itu prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia untuk yang berusia 10 sampai 59 tahun ya. Itu hampir 3,3 juta orang. 3,3 juta orang ini berada di 34 provinsi di Indonesia, termasuk Lampung artinya,
yang mana angkanya mencapai 1,77% dari populasi. Kalau kita breakdown, mungkin di Provinsi Lampung secara keseluruhan itu juga sekitar 30 ribuan itu penyalahguna, tapi itu terbagi di 15 kabupaten kota. 2020 akhir kita koordinasi dengan Satres Narkoba Polres Metro, angkanya cukup mencengangkan. Pada tahun 2019 itu kasus narkoba yang diproses oleh Satres Narkoba Polres Metro ada 80 kasus. Desember 2020, yang tadi Desember 2019. Apa yang terjadi Desember 2020? Sedihnya kasusnya meningkat menjadi 118 kasus, jumlah orangnya 167 orang. Kebanyakan adalah penyalahguna. Beberapa memang tertangkap sebagai bandar atau pengedar, tapi kebanyakan untuk Kota Metro ini penyalahguna. Pemakainya, pemakai ya. Perlu kami sampaikan juga kenapa istilah penyalahguna ini muncul. Sebetulnya di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 4 itu disebutkan di huruf A bahwa negara menjamin ketersediaan narkotika, tetapi untuk kepentingan hanya untuk dua hal. Yang pertama, pelayanan medis, kepentingan pelayanan medis. Artinya konsekuensinya adalah pemakaian narkotika ini harus sepengetahuan tenaga medis. Dan yang kedua, untuk pengembangan iptek. Artinya pemakaian narkotika di luar dua kepentingan yang saya sebutkan tadi adalah penyalahgunaan narkotika dan merupakan tindak pidana perbuatan melawan hukum. Itu kalau secara khusus disebutkan pemuda ini kan kriterianya katakanlah masih stabil. Ya, masih usia-usia yang remaja ya. Mungkin dari SMP itu 15. Kemudian juga 20 tahunan itu ya pasti ada juga ya. Karena pertama untuk menghimbau, kita pahami bahwa penyalahguna ini adalah orang yang sakit dan harus disembuhkan. Ada programnya, yaitu program rehabilitasi. Rehabilitasi ini memang ditujukan kepada para penyalahguna, pemakai yang sakit gitu ya. Rehabilitasi ini tidak ada bagi bandar, pengedar atau kurir. Kalau mereka memang penjahat gitu ya, penjahat narkoba. 2020 data yang melakukan rehab di BNN Kota Metro nih, karena kan BNN Kota Metro ada klinik namanya Klinik Pratama, Klinik Pratama BNN Kota Metro. Untuk program rehabilitasi sendiri yaitu serangkaian upaya proses pemulihan, baik itu rehab medis maupun rehab sosial, yang kita harapkan baik yang mereka yang berasal dari Kota Metro ataupun dari luar Metro. Yang pertama itu kita mengharapkan rehabilitasi yang dasarnya sukarela atau voluntary atau datang sendiri. Nggak ditangkap emang Pak kalau misalnya datang. Kan dia udah itu yang kedua, yang pertama kan sukarela. Yang kedua hasil tangkapan atau compulsory. Makanya kita selalu menghimbau kepada para penyalahguna, korban maupun pecandu untuk bisa datang secara sukarela melaporkan diri ke klinik BNN Kota Metro untuk kita bantu proses rehabilitasinya. Itu yang kita himbau, karena mereka yang datang sendiri dengan sukarela tidak akan ada proses hukum. Jadi tidak ada tuntutan pidana. Hanya masalahnya ada pandangan di masyarakat bahwa nanti kalau lapor kami ditangkap. Terus kemudian dalam tanda petik kan aib ya, penyalahgunaan narkotika di keluarga. Kemudian juga selain ditangkap, nanti biayanya mahal. Tapi yakinlah, kalau sudah kena tangkap, kemudian baru berobat, aduh, panjang ceritanya karena proses hukum juga menanti. Kalian nih lewat podcastnya IG Karang Taruna Kota Metro, kami menghimbau kawan-kawan nih semua, bukan kita nuduh ya. Mana tahu ada teman-teman, anggota keluarga, kawan yang nyata-nyata merupakan penyalahguna atau pemakai. Udah deh, yang pertama stop doing drugs, nggak ada gunanya itu. Yang kedua, kalau mau sembuh jangan khawatir, kami ada.
kami ada untuk mendampingi dan bantu memulihkan. Kalau tingkat keparahannya rendah, bisa berobat rawat jalan, BNN Kota Metro melalui klinik Pratamanya bisa bantu. Tetapi kalau tingkat keparahannya tinggi, kita bisa bantu untuk kita rujuk ke loka rehabilitasi di Kalianda untuk proses rawat inap. Itu. Jadi bagi yang melapor secara sukarela, didampingi dengan keluarga, insya Allah tidak akan diproses hukum. Nah, mungkin begini Pak, mungkin ya pemuda-pemuda yang awalnya hanya mencoba-coba, lama-lama ketergantungan, karena memang narkoba itu kan membuat ketergantungan ya Pak ya. Untuk dia lepas dari itu tuh mungkin ya ingin merehabilitasi dirinya, tetapi mungkin terkendala oleh biaya. Kira-kira dari BNN Kota Metro ini ada biaya gratis tidak sih untuk pemuda-pemudi yang menyalahgunakan narkoba? Sebetulnya rehabilitasi itu gratis dan negara yang menanggung biayanya. Yang bisa kita lakukan adalah menghimbau mereka untuk berobat. Jadi biaya rehabilitasi itu gratis, ditanggung negara. Tapi obatnya tidak? Sebetulnya nanti dalam pengobatan, kalau dalam pengobatan misalnya rawat inapnya di loka rehabilitasi, itu beraktivitas dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam, itu negara yang tanggung. Itu. Yang tidak ditanggung nih seperti ini misalnya, dia warga Metro, dirawat inap di loka rehabilitasi Kalianda, dianya. Kalau keluarganya dari Metro mau ke Kalianda ya pakai ongkos sendiri. Tapi kalau untuk si kliennya yang dirawat, insya Allah negara akan menanggung biaya pengobatannya. Rawat jalan itu biasanya dilakukan dengan konsultasi bersama dokter atau konselor di klinik BNN Kota Metro 1 minggu sekali. Itu untuk menguatkan kembali kepribadian, kemudian menguatkan, membangkitkan semangatnya untuk supaya tidak terjerumus pakai narkoba lagi. Karena biasanya kan rata-rata dalam tanda petik ini karena pribadi bermasalah ya. Apakah keluarga bermasalah, apakah depresi atau apa. Banyak juga yang tadi Mbak Rani bilang diajak teman. Daya tolak sama daya tangkalnya ini tipis. Jadi ditawarin temennya rokok, nanti rokok. Ditawarin temennya minum, dia minum. Gitu. Tapi kalau misalnya dia rawat inap di sana di loka rehabilitasi Kalianda bisa 4 sampai 6 bulan penyembuhannya. Kita berharap bahwa mereka nanti setelah rehab tidak balik lagi. Karena itu nanti setelah prosesnya rehabilitasi, mereka kembali ke masyarakat, kembali ke rumah. Kita juga sangat berharap peran keluarga, peran lingkungan juga jangan dikucilkan nih gitu. Ini mantan pengedar, mantan pecandu dicuekin. Sampai rumah nggak diajakin berkegiatan, cuman ngelamun-ngelamun main HP, pasti ngubungin lagi temennya. Kepikirannya yang itu lagi. Banyak kasus setelah keluar dari rehab kembali relapse dan harus rehab, make kemudian direhab lagi. Itu yang kita tidak mau, karena kita mengembalikan mereka ke fungsi sosial sebagai makhluk sosial mereka. Untuk para pecandu, penyalahguna, pemakai ini juga saat manusia. Selesai pulang ke lingkungan sosialnya, pengen kerja, pengen menikah, pengen punya anak, pengen diterima masyarakatnya sebagai warga masyarakat kembali gitu loh. Jadi kita sebagai warga juga harus bisa terima dan jangan dikucilkan. Cuman satu memang agak sulit untuk menghimbau, mengajak. Makanya lewat podcast ini kita sama-sama nih Sobat Karta maupun sahabat BNN, kalau memang nyata-nyata mengetahui di lingkungan kita ada yang betul-betul penyalahguna, katakanlah ya, penyalahguna, korban dan pecandu, yuk kita ajakin untuk melaporkan diri ke BNN Kota Metro didampingi keluarganya. Itu Pak. Berarti kita tidak bisa melaporkan tanpa adanya korban ya. Kalau penyalahgunaan itu termasuk korban nggak sih Pak? Yang disebut korban tuh misalnya gini, dia diajakin kumpul sama temennya, kemudian dia dibujukin atau di bawah ancaman gitu ya. Aku nggak mau tapi aku diancam, lu harus ini. Nah itu korban gitu. Jadi pesan ini juga yang ingin kami sampaikan, hati-hati Sobat Karta maupun sahabat BNN di Kota Metro khususnya, terutama dalam pergaulan. Bertemanlah dengan kawan-kawan yang sehat ya, dalam artian bukan berada dalam lingkungan yang
yang Haram. gimana gitu ya. Bertemanlah dengan teman-teman yang baik dan ya. Jangan sampai karena salah pergaulan mengakibatkan kita terjerumus bukan hanya ke soal narkoba, tapi juga mungkin tindak kekerasan seperti itu. Pornografi, begal seperti itu ya tindak pidananya. Betul, memang teman-teman ini biasanya kan remaja itu dalam masa tahap pencarian dirinya, pencarian jati diri. Iya, di rumah sudah mulai banyak tidak mau gabung sama bapak ibu, diajakin juga udah susah karena sudah punya, aku udah janji sama temenku di metro ini juga banyak kafe-kafe ini. Anak-anak kalau dari bepergian, dari pulang sekolah mampir kafe nongkrong. Boleh nongkrong. Nongkrong yang sehat tapi takutnya nanti gara-gara nongkrong, gara-gara temen, kenal rokok, kenal minuman keras, amit-amit nanti malah kena narkoba. Yang kita nggak mau tuh. Oke, mungkin dari Yayan boleh bertanya ke Pak Ari apa yang ingin ditanya. Kan selaku Bapak ini selaku penyuluh gitu. Nyuluh. Di saat pandemi kan terbatas dalam cara penyuluhannya. Nah, yang ingin ditanyakan, bagaimana cara Bapak memberikan penyuluhan di saat masa pandemi ini? Nah, betul. Jadi terima kasih. Memang kita harus waspada nih. Betul-betul bukan cuma kota metro aja ya yang korban COVID-nya jumlah yang terkena positif gitu ya. Setiap hari harus angkanya naik terus. Mungkin juga kalau di Provinsi Lampung kita masuk zona merah seperti itu. Artinya kegiatan-kegiatan pun kita harus menghargai pertama kebijakan dari pemerintah pusat, kemudian juga kebijakan dari pemerintah daerah. Bukannya melarang tapi kepada pembatasan kegiatan. Jadi kembali lagi bahwa kita harus lebih ketat, harus lebih disiplin lagi untuk menerapkan protokol 3M. Karena sekarang pesta-pesta udah banyak. Kerumunan-kerumunan tidak bisa terhindari. Walaupun untuk anak sekolah, cara belajarnya sekarang dirubah menjadi daring. BNN yang sebagian besar kegiatannya adalah sosialisasi, penyuluhan, diseminasi informasi P4GN, memang lebih tajam bila penyuluhan itu dengan tatap muka. Karena kita bisa memberikan gambaran, kemudian juga memberikan penekanan tentang bahaya dampak dari penyalahgunaan narkoba. Untuk masa pandemi ini berarti kita kan harus dalam tanda petik mensiasati ya, mensiasati penyuluhannya. Yang pertama kita dorong medsos nih, karena BNN Kota Metro juga ada memiliki medsos Facebook, kemudian juga Instagram, ada juga websitenya dan juga ada Twitter. Jadi harapannya bahwa penyuluhan tetap dilakukan, tetapi melalui media yang lain. Salah satunya adalah melalui medsos. Hari ini luar biasa karena ini juga sebagai salah satu bentuk penyebar luasan informasi P4GN secara online melalui live Instagram dengan Karang Taruna Kota Metro. Gitu Mbak Naya. Iya, Pak. Ada lagi Pak. Boleh. Nih, di saat pandemi ini kan menyuluh di masyarakat. Nah, usianya kan nggak nentu ya Pak. Materi yang disampaikan untuk menyuluh itu disesuaikan sesuai usianya atau tidak? Betul. Jadi memang untuk penyampaian materi penyuluhan bahaya narkobanya kita menyesuaikan dengan audiens namanya. Kalau untuk anak-anak SD atau SMP, mereka tidak kita kasih hal yang rumit karena mereka mungkin perlu tahu narkoba itu apa dan apa yang harus dijauhi, caranya gimana. Kalau untuk yang perguruan tinggi juga pasti pemahamannya sudah lain mahasiswa. Apalagi yang orang tua misalnya, untuk komponen masyarakat baik itu ibu-ibu maupun bapak-bapak, pemahaman yang diberikan pasti lebih kepada kehati-hatian karena menghadapi anak sekarang, anak-anak milenial ini kan tidak sama dengan anak-anak yang dulu gitu. Jadi
memang betul kita sampaikan juga karena banyak juga orang tua yang tidak tahu istilah-istilah narkoba yang dipakai oleh anak-anak muda sekarang. Iya. Anak muda sekarang kalau nyebut ganja mungkin bukan ganja, dia cimeng, Kayak gelek gitu kan. Lah kalau orang tuanya tidak kita kasih tahu, saya khawatir contoh saat anaknya ngomongin cimeng, ibunya mendengarnya cireng. Nah, fatal kan? Karena Betul. ketidaktahuan. Bapaknya juga mungkin ngedengar gelek itu bisa. Iya. Kita sampaikan ke orang tua juga karena anak-anak muda sekarang banyak istilah-istilah baru yang kekinian gitu ya. Orang tua setidaknya satu, memang pengawasan baik penggunaan gadget nih, penggunaan gadget, kemudian juga internet, itu peran orang tua sebagai pengawas itu tidak bisa lepas. Pemakaian gadget itu tetap harus diawasi oleh orang tua. Kemudian untuk narkotika juga karena banyak istilah-istilah baru yang zaman dulu orang tua belum tahu gitu kan. Kayak ganja sintetis mereka pakainya bukannya gorila tapi sinte. Nah, itu ganja sintetis sinte. Kalau kita orang tuanya nggak paham apa tuh sinte, cuek aja gitu. Kayak ibunya ngedenger cimeng, tuh anak ngomongin cireng, nggak apa-apa kalau cireng. Ternyata yang diomongin cimeng. Nah, jadi kita menyesuaikan dengan audiens penyuluhannya, betul. Jadi nanti suatu saat kalau memang nanti kawan-kawan dari bimbingan penyuluhan Islam IAIN Metro, kalau memang kita bisa berkesempatan ada penyuluhan yang sifatnya tatap muka, mudah-mudahan kita bisa kolaborasi lagi gitu. Iya. Rata-rata memang kebanyakan audiens kita adalah pelajar, karena kita harus memberitahu mereka, memberi pemahaman. Jadi harapannya adalah setelah mereka tahu, setelah mereka paham, punya perilaku, punya daya tangkal, daya tolak terhadap narkoba. Itu dulu yang kita bangun. Jadi jangan sampai mereka justru jangan. Yang kita hindari, protokolnya harus kita patuhi untuk narkoba ini satu, JCC, jangan coba-coba. Gitu. Nah, oke Pak. Jenis-jenis ganja itu kan ada banyak narkoba itu banyak sekali. Mungkin ada ganja, ekstasi dan sebagainya. Nah, di Kota Metro ini sendiri yang sering tertangkap itu penyalahgunaan apa, Pak? Baik, Mbak Rani ya. Jadi di Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika itu narkotika itu digolongkan menjadi 3 golongan. Golongan 1, 2, dan 3. Golongan 1 ini golongan si berat lah ya. Ini tidak digunakan dalam pengobatan, nggak boleh. Contoh golongan 1 ini ganja. Kemudian kokain, artinya narkotika yang efeknya luar biasa ketergantungan. Kemudian ada juga yang golongan 2, golongan 3 itu tergantung dari bisa juga berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman. Contoh kayak kokain dan ganja yang golongan 1 itu dari tanaman. Kemudian kayak sabu dan ekstasi itu sebetulnya olahan kimia, jadi sintetis bukan tanaman. Nah, untuk kasus di Metro nih bisa saya sebutkan. Berapa tahun ini, 2 atau 3 tahun yang mendominasi kasus penyalahgunaan narkoba ini ada sabu, kemudian ganja, dan inex atau ekstasi. Itu. Jadi 3 besar jenis narkotika yang mendominasi penyalahgunaan narkoba di Kota Metro. Kalau boleh disebutin angkanya nih, dari datanya Polres Metro tahun 2020 bulan Desember, dari 118 kasus dengan tersangka 167 orang, barang bukti sabunya itu 772 gram. Kemudian ganjanya 1 kilo lebih, 1038 gram. Dan ekstasinya yang didapati ini 756 butir. Ini luar biasa sebetulnya. Kami prihatinnya bahwa jumlah ini selalu meningkat setiap tahunnya. Padahal kita juga tidak berhenti-henti melakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan untuk upaya pencegahan. Jadi kalau kita berada pada gerbong yang sama, mudah-mudahan pendapat kita sama, bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Ada lagi pertanyaan? Gini Pak, kan saya pemuda.
masih muda. Pemudi. Pemudi. Iya betul. Jurusan bimbingan penyuluhan Islam. Iya. Sedangkan jujur saya belum paham banget nih sama narkoba. Iya. Nah suatu saat ketika ada lulus nih kan jadi penyuluh. Nah Iya. bekal apa sih yang trik dari Bapak biar saya bisa menyuluh ke masyarakat, bisa memperkenalkan dari penyuluhan Boleh. Tentang narkoba Iya. ya. Iya. Jadi yang satu pesan kita belajar. Sekarang untuk mendapatkan materi-materi pembelajaran, materi-materi penyuluhan itu tersedia banyak sebetulnya di internet. BNN Kota Metro juga tidak berkeberatan untuk menularkan ilmunya, menyebarluaskan pengetahuannya kepada seluruh generasi muda di Kota Metro kalau memang ingin melakukan hal-hal yang sifatnya kebaikan. Pada saat kita melakukan kampanye hidup sehat tanpa narkoba, jauhi narkoba, kita menghimbau orang untuk tidak mendekati narkoba. Sekarang terminologinya lebih keras. Kalau kemarin kan stop narkoba. Kemudian juga cegah narkoba. Terus hidup 100%, sehat, sadar, produktif dan bahagia. Untuk tahun 2021 ini lebih tegas. Jadi war on drugs, perangi narkoba. Karena narkoba ini bisa menyebabkan hilangnya generasi bangsa. Jadi luar biasa efeknya. Kalau kita tetap diam saja, generasi muda juga, komponen masyarakat tidak peduli, cuek-cuek aja, sebodoh amat, itu sudah urusannya BNN sama polisi. Padahal siapa tahu anggota keluarga kita kena. Kalau sudah ada yang kena, baru. Gitu. Jadi untuk kiat-kiat, kalau saya boleh pesen, tetap belajar. Tetap belajar, mencari ilmu kemanapun, silakan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa kita turunkan kepada orang lain. Dan orang lain bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita berikan. Gitu. Yang pasti tetap belajar. Pasti akan banyak hal-hal baru yang akan adik-adik dapatkan nanti pada saat turun ke masyarakat untuk melakukan penyuluhan, bukan cuman satu topik katakanlah misalnya penyuluhan tentang agama Islam seperti itu, tapi bagaimana kita bisa menyelipkan materi anti narkoba yang dikolaborasikan dengan larangan-larangan dalam Al-Quran tentang bahaya-bahaya narkoba, karena kategorinya mungkin haram ya. Kalau kita sebagai umat Islam mungkin memahaminya bahwa jauhi narkoba karena narkoba ini haram. Itu pesan yang sangat tajam sebetulnya. Tinggal bagaimana kita menerjemahkan dari Al-Quran itu sendiri. Pesannya sih sebetulnya itu sudah cukup bagi kita. Kalau kita diberitahu bahwa jauhi minuman keras karena itu haram. Cuman laksanakan perintah, jauhi larangan. Simple. Jadi gitu. Ya, mana ya? Oke. Ada lagi? Cukup ya. Oke, Pak, lem itu kan termasuk dalam narkoba juga ya, Pak ya? Zat adiktif, tapi termasuk juga berkecanduan gitu kan ya. Betul, Apapun Barani. yang membuat kecanduan juga termasuk dalam bisa dikatakan dalam narkoba nggak, Pak? Itu kalau BNN memang memiliki kewenangan, terminologinya kan narkoba. Narkoba itu bersama kepolisian nih kita pakai istilah narkoba. Narnya dari narkotika, O-nya dari psikotropika, dan B-nya dari bahan adiktif lainnya. Kalau kawan-kawan dari kesehatan biasanya pakai istilah nabza. Nabza. N-nya narkotika, P-nya psikotropika, dan Z-nya zat adiktif lainnya. Untuk lem, sebetulnya itu masuk di ranahnya zat adiktif atau bahan adiktif. BNN juga tidak memiliki kewenangan di rokok, tembakau, ataupun alkohol, minuman keras. Itu masuk kategori zat adiktif, sama seperti lem. Bukan narkotika, tetapi bisa menyebabkan ketergantungan, kecanduan juga. Sejatinya lem, dengan tidak menyebut merek ya, yang banyak dipakai oleh anak-anak jalanan,
untuk mendapatkan efek maboknya dengan harga murah. Itu sebetulnya bisa menyebabkan mimisan parah dan merusak saraf Otaknya ya. Jadi dibanding dengan narkoba, memang dengan cara apapun narkotika ini dikonsumsi, suntik seperti heroin, ekstasi ditelan, ganja dihisap seperti rokok, sabu pakai bong dihisap itu, yang dirusak pertama adalah susunan saraf pusat. Makanya penyembuhannya lama. Kita mungkin tidak pakai istilah sembuh, tetapi bisa dipulihkan. Nah, lem ini adalah zat adiktif yang bisa menyebabkan halusinasi juga. Secara fisik, mimisan parah, bawaannya ngantuk. Dia nggak akan minta makan. Makanya dia lupa bahwa tubuh kita ini kan ada hak, ada makan dan minum. Kebanyakan kasus memang dijumpai di anak jalanan. Sekarang pemakaian lem itu tidak cuman satu kaleng itu satu orang, tapi dipindahkan ke plastik supaya bisa dinikmati 2-3 orang. Lem ini sejatinya memang diproduksi untuk keperluan industri. Ini pembetul gunanya. Tapi kemudian di luaran sana ada penyalahguna lem dipakai untuk mabuk. Nah, itu. Kalau untuk efek sendiri, narkotika, kemudian bahan adiktif, psikotropika ini ada 3 efek besar. Kalau tadi berdasarkan golongan jenis ada 3 ya. Ada 3. Sedangkan sekarang kita ngomongin berdasarkan efek narkotika nih. Yang pertama, narkotika yang memiliki efek stimulan. Stimulan ini dari bahasa Inggris stimulus, perangsang. Jadi siapapun yang menggunakan narkotika ini, dia narkotikanya mempercepat proses mental. Jadi tubuh dibuat siaga. Kesiagaan meningkat, gak capek, gak ngantuk gitu ya. Bisa dari malam, kemudian bisa beraktivitas di diskotik gitu, dari malam sampai pagi, bahkan sampai malam lagi. Tubuh dibuat tidak ada capeknya, kesiagaan meningkat. Jadi berangasan gitu ya, semangat terus. Yang kedua, narkotika yang memiliki efek depresan, to depress. Jadi dia kebalikan. Narkotika yang memiliki efek depresan ini memperlambat proses mental, membuat si penyalahgunanya, kalau kata anak-anak sekarang, Wallace slow. Contohnya ganja. Jadi penyalahguna narkotika yang sabu sama pemakai ganja kelihatan. Yang sabu dia semangat, siaga, berangasan. Kalau yang ganja lemes, letoy. Ini jadinya ini bisa dibedakan ya. Kalau kaum pekerja yang sudah punya duit nih gitu ya, pakai sabu itu karena dia pulang kerja masih mau nongkrong sampai malam, besok kerja lagi, semangat. Kalau pelajar, dia kalau nggak ngeganja pakai lem supaya ngantuk, nggak kemana-mana, seperti itu. Nah, yang celakanya yang ketiga, ada narkotika selain punya efek stimulan, juga kemudian ada efek depresan, dia punya efek halusinogen. Sejatinya ganja itu punya efek depresan, tapi ada efek halusinogen. Sabu dan ekstasi itu juga ada efek halusinogennya. Inilah yang menyebabkan halusinasi, distorsi pendengaran, distorsi penglihatan. Jadi kalau dia mengkonsumsi contoh ganja, dia mungkin mendengar suara yang sebetulnya nggak ada. Dan mungkin dia melihat sesuatu di depan sebetulnya nggak ada. Nanti dia ngelihat orang pakai baju coklat, ada Pak Polisi di situ, aku nggak berani. Ya kan? Jadi dia mau pergi, ada suara. Jangan pergi. Bunuh aja temenmu misalnya, amit-amit ya. Seperti itu. Dan itu banyak kejadiannya. Apalagi sekarang, mafia narkoba, penjahat narkoba selalu mengembangkan jenis-jenis baru narkotika. Kita taunya ganja cuman dihisap di rokok. Apa jadinya kalau sekarang tersedia dalam bentuk permen, kue kering, sama brownies untuk anak-anak? Hati-hati, kebanyakan karena ketidaktahuan kita, kekurang hati-hatian kita. Saya pesen nih, buat seluruh sobat Karta maupun sobat BNN yang punya adik-adik di rumah, punya teman-teman, jangan pernah mau menerima pemberian dari orang asing yang tidak dikenal walaupun kita tahu itu bentuknya makanan. Karena terus terang, peredarannya mulai makin beragam dan modusnya pun luar biasa bervariasi.
hati-hati intinya. Hmm. Ketidaktahuan sama kekurang hati-hatian kita kadangkala justru menyulitkan diri Menyulit kita. sendiri. Itu. Oke Pak, mungkin penyalahgunaan narkoba ini tidak dipungkiri tidak akan hilang di masyarakat gitu ya Pak ya. Pasti akan ada terus. Seperti di Kota Metro pertama hanya 81 kasus, nambah lagi. Nah, gimana Pak upayanya untuk menekan supaya penyalahgunaan narkoba di Kota Metro ini khususnya itu tidak semakin melebar gitu Pak? Upaya-upaya pencegahan tetap kita lakukan karena ada filosofi bahwa berbuat baik itu tidak ada syaratnya. Jadi saya pernah mendapati salah satu filosofi, ada 2 orang yang berjalan di sepanjang pantai, pernah saya ceritakan. Yang di depan itu kemudian selalu membungkukkan badannya untuk mengambil bintang laut yang terdampar di pantai itu. Yang di belakang cuman hanya melihat, menyaksikan, tidak berbuat apa-apa. Kemudian setelah sampai setengah jalan katakanlah, dia bertanya, kata dia, di sepanjang pantai ini ada banyak bintang laut yang terdampar. Untuk apa kamu melakukan itu? Sedangkan masih banyak yang tidak bisa kita tolong. Kata yang melakukan, yang dia ngambil bintang laut kemudian melemparkannya kembali ke laut, dia cuma jawab, setidaknya upaya yang saya lakukan itu bermanfaat bagi bintang laut yang satu ini. Mengambil dari filosofi itu, bahwa upaya-upaya pencegahan kita untuk menghimbau generasi muda, mengajak generasi muda untuk menjauhi narkoba di Kota Metro tidak akan pernah berhenti. Apapun medianya, lewat media sosial kita jabanin. Mudah-mudahan COVID-19 segera berlalu, kita juga bisa bertatap muka, kemudian kita bisa melakukan penyuluhan yang sifatnya kembali mendatangi sekolah, kemudian organisasi-organisasi seperti itu. Bahwa upaya pencegahan jangan pernah berhenti, karena kita sepakat mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi kita hanya untuk penyuluhan saja Pak, untuk tahap pemberantasannya yang betul. Seperti dimaksudkan tadi, kalau misalkan ada keluarga yang menyalahgunakan narkoba, itu bisa kita laporkan. Itu berhak nggak sih Pak kita untuk pemberantasan dalam hal itu, melaporkan misalkan? Kalau untuk melaporkan bisa. Jadi BNN Kota Metro itu tetap berkoordinasi dengan Polres Narkoba Kota Metro. Informasi yang masuk juga tidak akan ditelan mentah-mentah seperti itu, karena informasi yang disampaikan yang pasti harus dapat dipertanggungjawabkan. Kita sih berharap bahwa peran serta masyarakat ini selain di bidang pencegahan, misalnya masyarakat dalam setiap kegiatan apapun, misalnya arisan gitu ya, atau kumpul-kumpul RT, rapat RT, bisa menyelipkan materi anti narkoba. Untuk menghimbau kepada seluruh warga yang ada di lingkungan kita untuk stay away from drugs, gitu ya, jauhi narkoba. Kemudian kalau memang ada informasi bahwa di lingkungan kita kalau ada bandar pengedar, jangan sungkan untuk lapor. Kalau nggak ke BNN atau ke Polres, ingat bahwa di lingkungan kita ada pamong. Tapi pamong identitas pelapornya itu insya Allah dirahasiakan dan pasti rahasia akan dijamin. Ya. Ingat bahwa di lingkungan kita ada pamong. Pamong ini adalah kepanjangan tangan dari para aparatur menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan. Kita punya Pak RT, punya Pak RW. Jangan lupa dari TNI kita ada Babinsa. Ada Babinsa. Kemudian dari Polres kita ada Babin Kamtipmas. Yakinlah bahwa mereka akan bergerak dengan mesin yang sama, dengan semangat yang sama. Karena narkoba ini juga adalah soal-soal Kamtipmas, keamanan ketertiban masyarakat. Contoh, apa jadinya kalau di lingkungan kita ada kos-kosan yang tiap malam nyetel musik keras-keras, yang datang nggak tahu orang situ atau enggak, minum-minuman botol banyak. Nah itu kan sudah mengganggu Kamtipmas. Jadi kita menghimbau ke seluruh generasi muda, sobat Kata maupun sahabat BNN, yang pasti pertama jauhi narkoba. Yang kedua, kalau memang kita nyata-nyata mengetahui ada rekan kita yang korban, penyalahguna, pemakai, ayo dibujuk untuk lapor, kita rehabilitasi ke klinik BNN Kota Metro. Sebelum semua terlambat, nanti kalau kena proses hukum, susah. Bisa jadi bencana, susah, kasihan Bapak Ibu di rumah,
Dan yang pasti itu bukan prestasi, itu aib. Aib. Itu. Untuk yang direhabilitasi, misalkan saya punya teman nih Pak, dia mau untuk dibujuk untuk rehabilitasi, cuman untuk nama dia tuh nggak pengen disebarluaskan, itu identitas untuk yang direhabilitasi itu terjamin nggak Pak kira-kira? Insya Allah terjamin. Jadi yang bersangkutan cuman bertemu sama dokter. Jadi hanya dokter yang tahu, dan kerahasiaan klien itu adalah rekam medis yang memang dilindungi oleh Undang-Undang Kesehatan. Kita perlu keterlibatan orang tua karena terus terang untuk mereka yang belum menikah seperti itu, kita kan tidak tahu riwayat kesehatannya itu selain pakai narkoba punya apa. Mungkin keluarga tahu. Keluarga juga perlu keterlibatan supaya keluarga bisa menjadi pendorong kesembuhan, pemberi semangat. Jadi yang sembuh itu sebetulnya yang mau sembuh itu adalah yang bersangkutan, bukan keluarganya. Keluarga hanya pemberi semangat, pendorong. Ayo nak, sama-sama kita bantu sembuh. Jadi keluarga juga peduli. Kebanyakan kan keluarga juga cuek. Anaknya kemudian merasa tidak tidak diperhatikan. Beberapa kasus kebanyakan datang dari keluarga broken home. Kita prihatin dengan itu, makanya kita sangat berharap peran keluarga, terutama orang tua sebagai pengawas penggunaan gadget di anak-anak, pengawas pergaulan anak-anak sekarang. Itu siapa kalau nggak orang tua? Seperti itu. Kalau di lingkungan sekolah ada bu guru, pak guru, di kampus ada pak dosen, dan yang pasti rem kita ini ada remnya agama. Remnya agama. Saya yakin tidak ada satu agama pun yang membenarkan penyalahgunaan narkoba, enggak. Karena terus terang narkoba ini dalam tanda petik kemanfaatannya untuk dunia medis ada, tapi bila disalahgunakan mudaratnya lebih besar, lebih banyak. Seperti itu. Ada pertanyaan? Mungkin ini Pak, mau nanya, kan mungkin dari Sobat Karta atau BNN belum ada yang tahu nih tempat rehabilitasinya tuh di mana aja, lokasinya. Boleh. Jadi kalau untuk di Kota Metro ada namanya untuk rawat jalan ya, Klinik Pratama BNN Kota Metro. Itu ada di kantornya BNN Kota Metro di Jalan Tulang Bawang nomor 4, masih masuk Kelurahan Imopuro, Metro Pusat. Kalau untuk di Provinsi Lampung ada namanya Loka Rehabilitasi Kalianda di Lampung Selatan. Dia melayani rawat inap. Selain ada juga balai rehabilitasi yang di Batam, kemudian juga ada yang di Medan kalau tidak salah. Kalau balai besar rehabilitasi itu ada di Lido, Bogor, Jawa Barat. Nah, jadi kenapa seseorang itu rawat jalan atau rawat inap, itu harus berdasarkan asesmen dari dokter ataupun konselor, dilihat dari tingkat keparahan. Jadi nggak bisa juga dia kemudian, dok saya rawat jalan aja deh, nggak bisa. Dok saya maunya dirawat inap, itu semua keputusan dari dokter. Seperti itu. Jadi untuk BNN Kota Metro ada Klinik Pratama BNN Kota Metro di Jalan Tulang Bawang nomor 4 Kelurahan Imopuro Metro Pusat. Oke, mungkin terakhir nih Pak ya, pertanyaan terakhir. Harapan Bapak sendiri selaku penyuluh narkoba ahli muda BNN Kota Metro ini untuk pemuda, khususnya di tengah-tengah pandemi ini, harapannya semoga pemuda bagaimana gitu Pak. Baik. Untuk menghindari narkoba. Ya. Jadi satu harapannya di masa pandemi COVID ini kita berdoa bersama bahwa COVID segera berlalu ya. Kemudian untuk para pemuda saya pesan satu aja, saya pesan JCC, jangan coba-coba narkoba. Jadi masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk berkarya, membuat prestasi. Jangan sampai mengubur cita-cita kita, mengubur mimpi kita karena narkoba. Karena terus terang, narkoba ini bukan prestasi. Yeah. Nggak akan ada yang bisa berprestasi dengan narkoba ini. Stay away from drugs, jangan coba-coba. Itu, Mbak Rani, pesannya. Oke, itu pesan dari Pak Ari ya. Oke, luar biasa. Mungkin podcast kita kali ini tentang
Pandemi Pemuda dan Narkoba. Untuk Pak Ari, terima kasih sudah meluangkan Sama-sama, waktunya Mbak ke Rani. podcast Karang Taruna, ke Terima kasih Sekretariat semua. Karang Taruna, dan untuk IAIN juga terima kasih telah ikut bergabung ya. Dan semoga kita sehat selalu. Sukses buat Karang Taruna, Mhm. sehat buat kita semua. Iya, amin. Terima kasih Bapak, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.